Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrezi dengan NIM 09021182227013 kelas 2 Reg B L2 yang akan menjelaskan tentang organisasi arsitektur komputer yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Pengertian organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dalam komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer. Kemudian, pengertian dari arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dan suatu sistem komputer. Kemudian ada fungsi komputer. Fungsi komputer itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah data processing, yang kedua adalah data movement, yang ketiga adalah control unit, dan keempat adalah data storage. Yang pertama adalah data processing. Data processing adalah metode pengumpulan data mentah dan menerjemahkannya ke dalam informasi yang dapat digunakan. Biasanya dilakukan dalam proses langkah demi langkah oleh tim data science dan data engineers dalam sebuah organisasi. Data movement adalah data yang diperlukan antar muka atau interface. Proses ini dilakukan oleh unit input-output dan perangkatnya disebut perihal. Control unit adalah yang bertanggung jawab untuk mengontrol operasi CPU secara keseluruhan. Kemudian data storage. Data storage adalah sebagai media penyimpanan data digital yang berfungsi untuk menyimpan data-data digital. Berbagai data-data digital dalam bentuk dokumen, foto, video, audio, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah struktur CPU. Struktur CPU terbagi dari 4 bagian. Yang pertama adalah register, yang kedua adalah ALU atau Arithmetic Logical Unit, yang ketiga adalah Control Unit, yang keempat adalah Internal CPU Interconnection. Yang pertama adalah register. Register berfungsi sebagai penyimpanan data internal CPU. Data yang terdapat dalam register dapat diproses dalam berbagai operasi dengan melihat beberapa sebesar kemampuan register tersebut. ALU atau yang disebut Arithmetic Logical Unit merupakan komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi perhitungan aritmatika. Control unit bertanggung jawab untuk mengontrol operasi CPU secara keseluruhan. CPU membaca instruksi dari memori dan mengkoordinasikan operasi komponen lain dalam CPU untuk memproses instruksi tersebut. Yang keempat adalah Internal CPU Interconnection, merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan seluruh bagian dari CPU, yaitu ALU. Kemudian berikut adalah gambar fungsi dasar komputer. Pada gambar pertama yaitu data control, gambar kedua adalah data processing, gambar ketiga adalah data storage, yang keempat adalah gambar data movement. Kemudian adalah gerbang logika. Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar boolean. Pada dasarnya, dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran dibangun oleh yang namanya voltas atau arus. Macam-macam gerbang logika. Yang pertama ada gerbang logika N. Gerbang N ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua inputnya adalah bilangan 1, maka outputnya akan menjadi 1. Yang kedua adalah gerbang OR. Gerbang OR itu sama seperti sebelumnya. Gerbang ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Kemudian yang ketiga adalah gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Dan begitu juga sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang N dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang N. Kemudian ada gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Kemudian adalah gerbang SOR. Gerbang SOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A 1, input B 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan biner bilangan NOR. Kemudian ada bilangan SNOR. Gerbang SNOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sebilangan 1, input B sebilangan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan
Kemudian ada sistem bilangan komputer. Pengertian sistem bilangan komputer yaitu teknik untuk mewakili angka dalam arsitektur sistem komputer. Yang pertama ada sistem bilangan desimal. Bilangan desimal yaitu hanya memiliki 10 digit dari 0 sampai 9. Sistem angka desimal hanya memiliki 10 digit dari 0 sampai 9. Basis sistem angka desimal adalah 10 karena hanya memiliki 10 digit. Kemudian yang kedua adalah bilangan biner. Bahasa mesin memiliki nilai biner atau dua nilai kombinasi yang memiliki data. Kedua status ini adalah aktif yang diwakili oleh 1 dan tidak aktif diwakili oleh 0. Karena itu setiap angka nilai diwakili dengan 0 dan 1 di sistem angka ini. Kemudian yang ketiga adalah sistem bilangan oktal. Sistem angka oktal hanya memiliki 8 digit dari 0 hingga 7. Setiap angka ini dalam sistem angka ini, basis sistem angka oktal adalah 8 karena hanya memiliki 8 digit. Kemudian yang keempat adalah heksadesimal. Heksadesimal yaitu sebuah sistem nomor heksadesimal memiliki 16 nilai alfanumerik dari 0 ke 9 dan A ke F. Dalam sistem angka ini, basis sistem bilangan heksadesimal adalah 16 karena memiliki 16 nilai alfanumerik. Di sini A adalah 10, B adalah 11, C adalah 12, D adalah 13, E adalah 14 dan F adalah 15. Berikut adalah spek-spek komputer yang kurang lebih 100 juta. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.